Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 9 Juni. Ledakan gas mengerikan terjadi di Hsinchu dini hari tadi. Sebuah toko bento mengalami ledakan gas yang sangat kuat hingga bangunan 3 lantai tersebut hampir hancur dalam sekejap. Ledakan gas juga berimbas pada toko roti yang berada tepat di sebelahnya, mengakibatkan 2 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Saat ini, tim investigator tengah menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini. Bunyi ledakan menggelegar di tengah malam. Dalam sekejap, kasat jendela dan puing-puing bangunan berserakan di atas jalan disusul alarm yang berbunyi nyaring. Kamera CCTV merekam detik-detik kejadian saat ledakan beruntun pada toko menimbulkan 11 kilatan api yang disertai dentuman dan guncangan laksana gempa. Mengakibatkan semua barang dalam toko terserak sejauh belasan meter. Mobil di pinggir jalan juga terlontar ke seberang jalan. Kondisi ini membuat warga di sekitar merasa traumatis. 他的状况是怎么样？立马是在睡梦中被惊醒的，对不对？好像地震，好像地震。 Biro Pemadam Kebakaran menerima laporan sekitar pukul 3 dini hari dan segera meluncurkan upaya penyelamatan. Ledakan juga berimbas pada toko roti di sebelah, menyebabkan pasutri dalam toko terjebak. Keduanya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda vital saat dilarikan ke rumah sakit. 目前初步研判应该是瓦斯的一个气爆，它是天然气加上瓦斯桶，所以是天然气泄漏还是液化石油气的瓦斯桶泄漏，这个后续我们还是要再调查。 Berdasarkan penilaian awal Biro Pemadam Kebakaran, titik ledakan berasal dari toko bento. Selain menggunakan gas alam, pemilik toko juga memakai 3 tabung gas berkapasitas 16 kg dan 1 tabung gas berkapasitas 20 kg. Namun sumber kebocoran masih perlu diselidiki. Pemkot memperkirakan total 18 warga terdampak oleh insiden dan akan membantu proses relokasi serta penanganan pasca bencana. Hujan yang mengguyur selama beberapa hari menyebabkan sungai Mathaian di Hualien meluap kemarin. Seorang direktur proyek pengerukan sungai diduga terseret arus banjir saat membantu mengevakuasi alat-alat berat. Setelah pencarian sepanjang malam, korban ditemukan sedang meminta pertolongan di area hilir sungai dan dievakuasi dengan selamat sekitar pukul 4 pagi. Lumpur bercampur pasir membuat seluruh bantaran sungai menjadi lautan keruh. Akibat dampak hujan lebat berkelanjutan, permukaan air sungai Mathaian di Hualien meluap. Tanggal 8 sore dilaporkan Direktur Area Konstruksi Bermarga Teng hanyut terseret arus saat memindahkan peralatan bersama seorang pengemudi eskavator. Petugas menerima laporan dari warga yang sempat mendengar suara menyerupai permintaan tolong di bagian hilir. Petugas bergegas menuju lokasi dan mengerahkan drone yang dilengkapi dengan sarana pencitraan termal untuk melakukan pencarian. 他可能有看到无人机，他可能觉得被发现了，他其实他也有做一些动作，他有给我们回应，那其实大家就还蛮觉得患者还活着。 Petugas segera meluncurkan upaya pendekatan lewat jalur darat. Namun, akibat genangan lumpur di dasar sungai, petugas harus menggunakan perahu, tali, dan aksi gotong royong baru akhirnya berhasil menyelamatkan korban pada tanggal 9 subuh. Saat diselamatkan, korban berada dalam kondisi fisik lemah dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Selain Hualien, front cuaca stagnan dan aliran udara barat daya juga membawa hujan lebat ke wilayah selatan. 5 distrik di Kaohsiung hari ini meliburkan aktivitas kerja dan sekolah, serta mengevakuasi 1.904 warga. Sementara itu, di desa Mancou, Pingtong, 70 orang turut dievakuasi. Di Fengshan, Kaohsiung, permukaan jalan bahkan amblas dan membentuk lubang sedalam 3 meter. Lubang berukuran 3 kali 2 meter kini telah dipagari dengan kerucut lalu lintas. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari menyebabkan amblasnya permukaan jalan di distrik Fengshan, Kaohsiung pada tanggal 9 pagi. Menanggapi perakilan curah hujan yang mencapai 300 hingga 450 mm, 5 distrik pegunungan termasuk distrik Taoyuan di Kaohsiung memberlakukan libur kerja dan sekolah serta mengevakuasi hampir 2.000 warga. Sebagai antisipasi bencana, desa Mancou di Pingtong mengevakuasi 70 warganya. Saat ini, Biro Jalan Raya telah menutup 5 ruas pegunungan di Kaohsiung. Pihak kepolisian pun meningkatkan patroli sejak tanggal 8 dan mendesak 18 warga untuk membatalkan aktivitas panjat tebing.
Terkait front stagnan dan aliran udara barat daya kali ini, Administrasi Cuaca Pusat atau CWA telah mengeluarkan peringatan hujan lebat. Wilayah pegunungan Kaohsiung dan Pingtung berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Seiring masuknya gelombang awan konvektif pada siang hari, cuaca di wilayah barat Taiwan diperkirakan akan semakin tidak stabil. Warga di dataran rendah diimbau waspada terhadap hujan deras singkat yang berpotensi menimbulkan banjir. Front cuaca stagnan dan aliran barat daya menyebabkan kondisi laut memburuk. Seluruh kapal penumpang swasta di jalur Tongkang Liuqiu di Pingtung menghentikan operasinya pada tanggal 9 dan 10. Meski perayaan terakhir terombang-ambing akibat ombak, banyak wisatawan tetap bergegas kembali ke Pulau Taiwan. Administrasi Cuaca Pusat mengingatkan mulai tanggal 9 akan ada 2 gelombang front stagnan yang datang secara berurutan. Dalam sepekan ke depan, masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan lebat, bahkan beberapa wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas ekstrim. Saat awan konvektif bergerak masuk, hujan juga berpotensi disertai petir dan angin kencang mendadak. Laporan terbaru dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI di Swedia menunjukkan negara-negara kekuatan nuklir utama dunia tengah mengeluarkan hulu ledak nuklir dari gudang dan mengerahkannya ke sistem peluncuran. Hal ini menandakan persaingan geopolitik antar negara besar mungkin dapat memicu risiko konflik nuklir ke tingkat tertinggi sejak era Perang Dingin. Di antaranya, ekspansi senjata Tiongkok adalah yang tercepat di dunia. Kapal selam nuklir menyusuri lautan. Seiring memanasnya situasi geopolitik dewasa ini, setiap negara berupaya meningkatkan cadangan senjata nuklir mereka. Laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang bermarkas di Swedia menunjukkan resiko bentrokan nuklir pada kancah global telah mencapai kulminasi baru sejak Perang Dingin. What we are seeing is a trend whereby states that have nuclear weapons are taking them out of storage and deploying them on nuclear-capable delivery systems. Saat ini ada lebih dari 12.000 unit hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Beberapa negara utama saling bersaing dan mendominasi satu sama lain, terutama Tiongkok yang memimpin di posisi terdepan dalam hal laju ekspansi persenjataan. Beijing saat ini memiliki 620 hulu ledak nuklir, sementara jumlah rudal balistik antar benuanya pada 2030 diprediksi mampu menyaingi kapasitas milik Amerika dan Rusia. Laju ekspansi ini telah menimbulkan kekhawatiran pada komunitas internasional. The thinking in Washington now is to counter Russia's and China's nuclear weapons together. So as one category that needs to be contained. Dilihat dari peta senjata nuklir global, Amerika dan Rusia memiliki 83% cadangan senjata nuklir di dunia, masing-masing memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. Saat ini Inggris dan Prancis juga berencana meningkatkan persediaan senjata nuklir mereka. India, Pakistan, dan Korea Utara di Asia juga melakukan hal serupa. Seiring dengan semakin rapuhnya perjanjian internasional yang mengatur permasalahan senjata nuklir, ajang persaingan militer di balik layar ini dikhawatirkan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap dinamika global. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.